Bab 123. Tebuk Aprilia kan bule ya? Ini, maaf ya, kok bisa gitu? Kan bapak sama ibunya bukan bule. Ah, panjang ceritanya. Cerita toh bu. Saya penasaran iki. Desak Rani yang mengikuti Liana sampai wastastel untuk cuci sayuran. Entar aja. Sekarang toh. Saya gak bisa tidur bu. Kalau udah selesai acaranya. Cindy dan Stella hanya tersenyum geli melihat Rani Mariati yang tak putus asa membujuk Liana menceritakan tentang kisah Aprilia. Persis Alex yang merajuk pada Boril. Mama mau lihat besek buat tamu pengajian ya. Kalian di sini aja dulu. Jangan ikutan bantu-bantu. Yang sekiranya gak berat aja. Oke Oma. Cindy bangun dari duduknya lalu melihat Riani dan menyentuh pipi menantunya dengan belayan sayang. Banyak cinta di sini. Jangan mengharapkan yang memang tidak pernah akan ada. Ya. Riani tak begitu paham dengan apa yang diucapkan oleh mertuanya tapi agaknya itu adalah sebuah nasihat kebaikan yang kemudian Riani tersenyum membalas kata-kata Cindy tersebut. Malamnya, ucapan dari Cindy membuat Riani tak bisa tenang. Ia memang tak pernah berharap orang tuanya mencintainya. Ia sudah terbiasa dengan kesepian dan kesedihan. Apalagi semua bayangan hari ini bagaikan sebuah kaset film yang terputar benaknya. Dimulai dari Wandi dan Fitri yang enggan datang, sampai tatapan Andika untuk Aprilia. Apa maksud dari tatapan itu? Benarkah jika Andika masih mencintai Aprilia? Lalu bagaimana dengan kata-kata manis yang diucapkan Andika selama ini? Apakah hanya sebuah tanggung jawab dan rasa kasihan saja melihat Riani tak seberuntung Aprilia dan Stella? Riani pusing. Kenapa jadi mudah terbawa perasaan seperti ini? Dan tiba-tiba saja menangis begini. Andika yang baru saja masuk ke alam mimpi, terjaga dan mencari sumber dari isakan tersebut. Ia berbalik dan melihat Riani sedang terisak sambil tidur menghadap langit-langit kamar. Riani. Kenapa? Andika bangun lalu duduk. Kok nangis? Riani menggelengkan kepalanya. Riani. Riani masih terdiam sambil mencoba meredakan tangisnya. Riani. Andika mencoba bicara dengan Riani namun istrinya masih tak mau bicara. Abang ambil air minum dulu ya. Atau mau susu? Ya. Abang bikinin susu khusus buat kamu ye. Bentar. Jangan nangis. Andika langsung turun dan keluar dari kamarnya. Biasanya ia sudah menyediakan air minum dalam dispenser yang terletak di pojokan kamar. Tapi Andika berniat membuat susu untuk ibu hamil untuk Riani. Yang mana malah membuat tangis Riani makin kencang. Ia pun bangun dari tidurnya lalu duduk. Tanya heula atuh, hayang nanaon. Ulah main mangkat wae. Tanya dulu atuh, maunya apa? Jangan main pergi saja. Lirih Riani dalam tangisnya. Sungguh Andika ternyata tak bisa peka. Harusnya Andika membujuk dulu agar Riani tak menangis lalu bertanya ingin apa. Riani yang emosional tak tahu saja jika Andika panik kalau melihat istrinya menangis. Sehingga tak sempat bertanya. Sampai di tangga bawah dapur, Andika yang berlari begitu terkejut melihat pemandangan di depannya. Suara berisik yang terdengar dari tangga ternyata berasal dari Boril yang tengah memasak nasi goreng dengan Aprilia yang duduk manis di kursi dapur. Kecilin apinya mas, cek udah kecil ini ma, lama matangnya, Boril menyeka keringat yang ada di dahinya.
Terbangun di tengah malam karena sang istri yang membangunkan, membuat Boril yang masih mengantuk berakhir memasak di dapur kini. Karena alih-alih meminta untuk sayang-sayangan, Aprilia malah minta dibuatkan nasi goreng. Lagi ngapain sih? Aprilia dan Boril menoleh pada Andika yang terlihat agak panik sampai di pintu dapur. Tanpa menunggu jawaban dari kakak dan juga kakak iparnya, Andika langsung saja mencari dus susu di lemari dapur yang terpasang di atas kepala Arik. "Misi bang," ucap Andika terburu-buru, hingga menjatuhkan sutel dan beberapa sendok. Boril berdecak merasa risih karenanya. "Nyari apa sih lu Bram?" omel Boril sambil mematikan kompornya. "Susu ibu hamil." "Dapat." Tapi Andika menjatuhkannya saking gemetaran. "Sini-sini. Aku aja yang bikin." Aprilia akan turun dari kursi tapi Boril langsung mencegah. "Tetap di situ," ucap Boril. Aprilia pun menurut dan duduk lagi di kursinya. Boril mengambil dus susu yang jatuh itu. "Biar gue aja yang bikin." Andika pun sama dengan Aprilia. Ia lalu menyender pada meja dapur sambil memperhatikan Boril. Andika menenangkan dirinya. Melihat Boril yang begitu cekatan membuat susu untuk ibu hamil. Ia menoleh pada Aprilia di mana Aprilia tak lepas sambil tersenyum mengikuti pergerakan sang suami. Ada cinta di netra abu itu. Senyum Aprilia membuat Andika pun ikut menarik sudut bibirnya. Ia membayangkan betapa bahagianya Aprilia bersama dengan orang yang tepat. Boril begitu mencintai istrinya dan selalu memujanya. Rasa cinta keduanya yang begitu besar sampai membuat iri siapapun yang melihatnya. Termasuk Andika. Bisakah ia dan Riani seromantis Boril dan Aprilia? Usia mereka yang terpaut jauh tak menjadikan halangan bagi mereka untuk saling mencintai. Andika tersenyum geli jika mengingat wajah jutek Riani. Apakah bisa nanti Riani menatapnya dengan penuh cinta ya? Seperti Aprilia yang menatap Boril. Andika senyum-senyum sendiri. Tanpa tahu jika Riani sudah berada di atas tangga. Karena lamanya Andika turun, Riani berinisiatif untuk menyusul suaminya saja. Namun apa yang ia lihat sekarang? Andika yang tengah tersenyum melihat Aprilia. Jika terlihat dari atas, Boril tak kelihatan. Riani hanya bisa melihat keduanya tengah berada di satu ruangan. Air mata Riani jatuh kembali. Ternyata Andika belum melupakan Aprilia. Langkahnya ia putar menuju kamar dengan lunglai. Apa yang dikatakan Cindy mungkin benar kalau Riani tak akan kurang kasih sayang dari orang tua. Namun semua itu jelas tak ada artinya jika suamimu mencintai orang lain. Terlebih Aprilia dekat dengan mereka. Intensitas pertemuan akan sering terjadi dan Riani yang tadinya ingin membuka hatinya untuk Andika jelas tak percaya diri. Udah tidur. Andika yang baru saja datang masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu dan cukup terkejut melihat Riani sudah terlelap. Andika melihat gelas susu di tangannya. Ia meluruhkan bahunya lalu menyimpan gelas itu di atas meja lampu tidur. Dan bergabung dengan Riani untuk kemudian berbaring mendekatkan diri dan memeluknya dari belakang sambil masuk dalam selimut yang sama dengan Riani. Ia menciumi puncak kepala Riani sambil ikut terpejam menyusul ke alam mimpi. Sedangkan malam itu Riani tak bisa tidur. Rujaknya enak. Mesti perempuan ini anaknya. Ucap tamu undangan yang datang yang merupakan tetangga-tetangga dekat rumah ketika mendapatkan rujak buatan Stella. Bapaknya cakep.
Mamanya cantik. Wah, pasti cakep nanti keturunannya ya. Amin. Alex yang berdiri di dekat Boril dan Andika manakala istri-istri mereka sedang ikut acara sakral tersebut hanya bisa mengucap syukur dan haru. Dalam perjalanan hidupnya, sebentar lagi lah akan menjadi seorang ayah. Kok nangis sih Lex? Cengeng kamu. Ucap Boril sambil menaruh tisu ke tangan Alex. Haru pak, mau jadi bapak. Saya juga haru Lex. Selain saya mau punya anak lagi, saya juga mau punya cucu. Semoga mirip saya ya Lex. Ya mana bisa pak, kan anak saya. Bisa aja. Banyak loh cucu pertama itu mirip ompungnya. Enaknya cucu saya manggil apa ya Lex? Opa. Sama bahasa Jerman juga opa. Atau apa Lex? Aba aja pa, atau babah. Bahasa ngapak itu. Boril yang tak suka dengan panggilan itu jalu mendorong pelan menantunya. Namun Alex tak marah. Ia malah tertawa. Diikuti Andika yang fokus melihat Riani yang begitu cantik dengan gamis putihnya hari ini. Semburat merah tertera jelas di pipinya manakala pujian demi pujian diterimanya. Pak Boril, Alex. Mau acara inti ini? Oh iya. Ucap Boril dan Alex lalu mengikuti instruksi dari ibunya Alex di mana akan mengadakan acara selanjutnya di mana ayah dan Stella berperan penting di sini. Selagi acara dimulai, Riani melipir sambil mengambil satu buah jeruk yang kemudian ia kupas dan memakannya di kebun samping. Neng. Riani menoleh dan rupanya Fahri yang memanggilnya. Senyum Riani terkembang. Ia bahagia sekali. Fahri. Fahri yang baru pulang dari kantor lalu menghampiri Riani. Maaf ya, baru datang Neng. Baru pulang dari kantor. Kan enggak enak kalau baru kerja 1 hari udah libur. Ucap Fahri dengan nada tak enak hati. Meski senang karena bisa melihat Riani. Iya enggak apa-apa. Asal datang aja. Ucap Riani yang entah kenapa membuat perasaan Fahri menghangat. Masuk di sini aja. Malu banyak orang. Riani lalu melihat bangku taman yang sudah menyediakan makanan di mejanya dan mengajak Fahri untuk duduk di sana. Kok kamu di luar Neng? Lagi acaranya Stella Fahri pun menganggukkan kepalanya. Ternyata kamu gak lupa sama Neng. Nah bisa lupa. Kenapa bisa lupa? Pikir kalau udah punya suami, kamu akan lupa sama tak enggak atuh Riani, gak akan pernah lupa sama Andai boleh mengekspresikan perasaannya, Fahri ingin sekali melompat bahagia saat Riani mengatakannya. Neng. Apa? Kamu? Ada jeda sesaat sebelum Fahri ingin melanjutkan bicaranya. Kenapa Kamu makin cantik pakai gamis putih begitu. Riani pun terdiam. Biasanya akan merona jika dipuji oleh Fahri. Namun nyatanya ia hanya bisa tersenyum, makasih Fahri pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu udah dengar ceritanya si Irna? Riani mengernyitkan keningnya mencoba mengingat. Irna anaknya Wak Esih. Tanya Riani mengingat satu nama yang disebutkan Fahri barusan. Iya, Fahri menganggukkan kepalanya, kenapa si Irna lihat di FB tadi pagi. Dia? Udah janda lagi. Riani tertawa karenanya. Naon si ngegosip. Dih.
Udah kayak Nini-Nini. Tawa renyah si bule cantik itu ikut membuat Fahri senang mendengarnya. Riani memang jarang tertawa dan jika selepas ini memang benar-benar apa yang didengarnya itu lucu. Dia jadi janda dari nikah sirinya yang keempat kali. Kamu, kapan? Tawa Riani terhenti karenanya. Ucapan Fahri begitu mengejutkan Riani. Hingga Riani sok tak bisa bicara. Dan keterkejutan Riani bertambah, ia membulatkan matanya saat melihat tubuh Fahri terangkat oleh Andika yang menarik kerah kemeja pria itu dan memukul wajahnya dengan keras hingga tubuhnya terlempar menghantam meja. Abang! Bruh! Fahri tersungkur menabrak meja hingga meja bulat itu terbalik dan menumpahkan semua yang ada di atasnya. Suara ribut dan teriakan Riani sampai terdengar ke dalam rumah membuat para tamu pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Andika yang geram kembali menarik kerah belakang Fahri, namun pria itu bisa berkelit dan mendorong Andika. Apa-apaan ini? Kenapa pukul saya? Sentak Fahri tak terima sambil menyeka ujung bibirnya yang mengeluarkan darah. Andika mengepalkan tangannya. Kenapa pukul lo? Kenapa lo tanya kapan istri gue jadi janda, sialan? Riani panik karenanya. Ia bingung harus bagaimana melerai keduanya. Andika kembali melayangkan pukulannya pada Fahri, namun pria itu menangkis dengan lengannya. Andika yang geram menendang perut Fahri hingga lagi-lagi Fahri tersungkur ke tanah. Riani histeris melihat Fahri yang wajahnya banyak darah lalu menghampirinya. Ia berjongkok di depan Fahri dan memegangi luka di wajahnya. Gak apa-apa. Fahri terbatuk dan batuknya itu mengeluarkan darah. Riani menangis karenanya. Andika yang melihat hal itu bertambah emosi. Akan menerjang Fahri kembali. Andika. Langkah Andika terhenti. Bayu sudah ada di belakangnya dengan Cindy dan Boril yang terlihat shock dengan apa yang baru saja mereka lihat. Andika mencoba mengendalikan dirinya meski kebencian dan amarah tengah meliputinya kini. Bayu mendekati Andika, ada apa? Kenapa kamu mukulin kakaknya Riani? Tanya Bayu dengan wajah kesalnya. Ia melihat sekitar, mereka sudah menjadi tontonan para tamu. Sementara Andika masih menatap nyalang istrinya kini yang mencoba membantu Fahri untuk bangun. Cindy terkejut melihat wajah Fahri. Riani, bawa kakak kamu ke belakang. Minta obati sama bulik ya. Mom. Protes Andika sambil melihat ibunya dengan tatapan tak percayanya. Riani mengangguk akan membawa Fahri ke belakang, namun Fahri menolak. Enggak usah, Neng. Agak lama, balik aja ke kosan. Riani menangis lagi karenanya melihat Fahri yang meringis kesakitan. Fahri memegang tangan Riani lalu menggenggamnya. Andika melotot. Dia memajukan tubuhnya namun ditahan Bayu. Pulang dulu ya, Neng. Jaga kesehatan, tanda merek dagang. Riani tak menjawab, hanya air mata yang menetes dari netra birunya. Fahri tersenyum di tengah sakitnya menahan perih di wajah dan perutnya akibat tendangan Andika. Ia lalu menoleh pada Bayu dan Cindy. Pak. Bu, saya mohon maaf sudah membuat kekacauan di pesta keluarga Bapak dan Ibu. Ada jeda sedikit kala Fahri ingin melanjutkan kembali bicaranya. Saya membuat kesalahan yang mungkin membuat Anda dan keluarga menjadi marah. Maka izinkan saya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Ucap Fahri dengan wajah menyesalnya. Tidak diminta pun gue pastiin kalau lo, kembalilah bekerja seperti biasa besok atau saat lukamu sembuh.
Andika lagi-lagi terperangah dengan ucapan ayahnya. Andika tak habis pikir bagaimana kedua orang tuanya bisa memaafkan si lancang yang mulai berani mengusik hidupnya. Andika bukan orang bodoh. Senyum tersakiti itu palsu. Fahri memanfaatkan kondisinya untuk mendapatkan simpati dari orang tuanya dan terutama, Riani. Hingga Riani terus terisak meski Fahri sudah pergi berjalan menuju gerbang kemudian pulang.